manis kau dengar. Mari bangkit berdiri. Haleluya Yesus.
Kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Ya masangkarata karyasa. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapa di surga, Bapa di dalam, namanya Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur buat hadirat yang Kau berikan Bapa. Di mana hari ini kami dapat hadir di hadapan hadirat-Mu. Kami rindu Bapa untuk merasakan lawatan Allah boleh berlaku dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, kami satukan hati. Pada hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami datang merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu. Kami rindu Bapa, jamahan Allah boleh berlaku dalam kehidupan kami. Sebentar bila kami berbuat bakti, kami rindu Bapa memuji, memuliakan Engkau. Kami rindu untuk mendapatkan hadirat Tuhan. Kami rindu untuk mendapatkan lawatan firman Tuhan yang akan membentuk kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, sebentar saat kami memuji, memuliakan Engkau, Engkau urapi hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan ini, baik dalam pemimpin pujian, singer, pemain musik, multimedia. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kuat kuasa-Mu Kau nyatakan dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini Bapa, sehingga kami boleh merasakan sukacita surga boleh turun di tempat ini, dan kami dapat merasakan kesukaan yang besar daripada Engkau Bapa. Melalui pemberitaan firman juga kami akan merasakan pembentukan firman Tuhan yang akan mengubah kehidupan kami menjadi semakin berkenan. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat atau apapun yang itu mengganggu kami, tengking kami satu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolakkan keluar. Darah Yesus tutup bungkus Bapa ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sebab itu Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami serahkan Bapa ibadah ini hanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami laksanakan ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom. Seberapa ada yang sukacita pada saat ini? Mau lambaikan tangannya? Iya. Biarlah kita adalah orang-orang yang bersukacita. Mari kita bangkit berdiri. Kita menikmati kasih Tuhan. Karena tak terukur kasih-Nya bagi kita. Sangat besar pengorbanan Yesus bagi kita. Biarlah pada saat ini kita boleh menikmati kasih itu. Kita menikmati akan lawatannya. Haleluya Yesus. Amin. Biarlah nyanyian ini kita naikkan dengan segenap hati kita. Haleluya Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku.
segenap hatiku. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Katakan layaklah Kau Tuhan. Amin Yesus. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan amin. Naikkan kehadirannya, layaklah Kau Tuhan. Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dengan segenap hati kami Bapa. Haleluya. Kau Tuhan, Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan bagi Dia. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Haleluya Yesus. Naikkan dengan segenap hati kita. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Haleluya. Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Selama-lamanya, selamanya. Selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, karena hanya bagi Dialah, bagi Tuhan saja kemuliaan, pujian yang kita naikkan bagi Tuhan. Bila saat ini kita mau bersorak-sorai, kita agungkan Allah kita, ya kita agungkan Tuhan kita. Amin. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Haleluya. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Keselamatan jiwa kita. Katakan satu-satunya. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Amin. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk ke hadiratnya, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Amin. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang. Haleluya. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Keselamatan jiwa kita. Katakan satu-satunya. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Haleluya. Tuhan yang
perlindungan dan pengharapan. Amin. Haleluya. Dia sungguh baik bagi kita. Biarlah kita agungkan Allah kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenangan. Katakan dari hati kita, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagi. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagi. Katakan Dia ada di dalamku, ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Katakan dengan segenap hati kita, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Katakan sekali lagi, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagi. Dia sungguh baik. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik. Katakan Yesus sungguh baik bagiku, Yesus Dia baik bagiku, Yesus Dia baik bagiku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Mari kita berdoa buat persembahan. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pujian syukur kami naikkan padamu Bapa buat kasih setiamu dalam kehidupan kami, di mana Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa, bahkan kasih-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami mempersembahkan persembahan ini Bapa, kiranya Kau kuduskan, Kau berkati semua anak-anak-Mu Bapa. Kau berkati usahanya, pekerjaannya, mata pencariannya, apa yang mereka kerjakan boleh berhasil Bapa. Dan juga Kau berikan mereka kekuatan, kesehatan, bahkan perlindungan yang dari Engkau. Kau berkati setiap hamba-hamba-Mu Bapa, dimanapun berada Bapa. Kami percaya bahwa tangan kasih-Mu senantiasa ada dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, dan perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dan juga hamba-hamba-Mu yang bertugas Bapa, kiranya Engkau senantiasa berikan kekuatan, berikan kesehatan Bapa. Campur tangan-Mu ada dalam kehidupannya. Kau berkati, Kau tolong dalam setiap pergumulannya, dan kasih setia-Mu senantiasa ada dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biarlah kita siapkan hati kita. Kita boleh menikmati akan kasih-Nya. Kita menikmati akan karyanya yang begitu indah dalam kehidupan kita.
Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus, karena salib Yesus kita boleh ada sampai saat ini. Kita boleh dipulihkan, kita boleh mendapatkan perlindungan, kita boleh mendapatkan pertolongan. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Haleluya. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan. Inilah pengakuan hati kami Bapa. Kaulah Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. yang baru. Haleluya Yesus. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Haleluya Yesus. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. jiwaku Pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Amin. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu kami boleh mengalami kemenangan Tuhan. Haleluya. Engkau yang berkuasa, Yesus. sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu. Angkat hati kita di hadapan
Tuhan. Kita mengalami pemulihan, kita dimenangkan, kita disembuhkan, kita dikuatkan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mujizat-Mu karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Kami bersyukur kepadamu kalau saat ini kami ada di tempat ini oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan yang besar yang kami nikmati sampai saat ini. Tuhan, terima kasih kami boleh memuliakan, memuji-muji nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan kepadamu akan menjadi persembahan kami yang hidup. Biarlah kami senantiasa Engkau layakkan untuk berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah memimpin pujian. Tuhan, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati rumah tangganya, Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi sidang jemaat Tuhan, Engkau memberkati Tuhan setiap apa yang ada di dalam kehidupannya. Engkau adalah sumber jawaban bagi kami. Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami di saat kami sakit, di saat kami kesulitan ekonomi, di saat kami mencari Engkau Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau memulihkan kami Tuhan. Engkau memulihkan kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa ada di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi hati kami, pikiran kami. Biarlah kami layak di hadapan Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar menjadikan kekuatan di dalam iman percaya kami, sehingga kami lebih lagi setia kepada Tuhan, lebih lagi takut hanya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi dengan kasih-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh berbicara, berkata-kata dengan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat beribadah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tentu saja kita akan buka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Kalau sudah ketemu, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan baca Alkitab kita bersama-sama untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Ya. Kita akan baca 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Lanjut ayat. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini adalah ayat yang termasuk favorit ya. Seringkali kita baca, seringkali kita perhatikan, tapi sering juga kita abaikan artinya. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa kamu telah ditebus.
sebagai orang percaya, orang Kristen yang sudah bertahun-tahun, kita ya tahu kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Gitu ya. Kita telah ditebus oleh darah Kristus. Kenapa kita ditebus? Karena saya sampaikan kembali dalam momen dalam acara Perjamuan Kudus hari ini bahwa kehidupan kita itu adalah yang dahulunya kita itu bukan apa-apa. Kalau kita mau flashback kembali, kita mengingat kehidupan kita bahwa kehidupan kita sebelum kita kenal Tuhan, sebelum kita dekat dengan Tuhan, bagaimana kehidupan kita? Tentu saja ada orang yang beranggapan, saya dari kecil, saya lahir sudah jadi orang Kristen. Saya bukan orang berdosa. Saya bukan orang yang kriminal, bukan penjahat. Tentu saja saya katakan tidak seperti itu. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kita adalah orang yang telah ditebus. Karena apa? Karena dulunya kita adalah hamba dosa. Hamba dosa saya gambarkan itu seperti kerbau, ya. Kerbau yang dicongkok hidungnya, ya. Jadi kalau kemanapun kerbau itu ditarik nurut, ya. Karena apa? Karena hidungnya sakit, ditarik sedikit ke kiri ya dia akan menghadap ke kiri padahal badannya gede, ya. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita dulunya kita belum kenal Tuhan, kita dengan mudah kan digeser kemana, diarahkan kemana, bahkan dijerat, ya. Dosa itu menjerat kita sehingga kita lebih menuruti keinginan kita. Mau ke kiri, yang narik dosanya narik ke kiri, kumpul-kumpul dengan orang yang nggak benar gitu ya. Kita ikut seperti itu. Kita kumpul dengan orang yang salah, jadi salah. Kita kumpul dengan orang yang sedikit benar, agak benar. Kumpul lagi dengan orang yang lain. Nah, jadi akhirnya orang ini mudah sekali dipengaruhi oleh keadaan, dipengaruhi oleh lingkungan. Tidak sedikit kan orang Kristen, orang percaya yang mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Di sini kita harusnya bisa introspeksi. Saya sudah kenal Tuhan lama, oke, ya. Saya dari kecil sudah mengenal Tuhan Yesus, bagus. Tetapi apakah keadaan seperti ini sering kali membuat kita terombang-ambing? Kita dengan mudah terseret oleh keadaan. Kita kumpul, ya. Tidak satu hal yang saya katakan tidak bisa dihindari ketika kita ada di dalam masyarakat. Kita tidak bisa berkumpul dengan orang yang ini orang suci-suci saja gitu ya, orang baik-baik saja, nggak bisa. Kita ketemu orang di jalan, ketemu di tempat kerja, ketemu di lingkungan sekitar rumah, yang kadang-kadang memberi pengaruh buruk atau pengaruh sedikit buruk. Nah ini, biasanya yang sedikit buruk itu tidak kerasa ya. Ketika kita dipengaruhi sedikit demi sedikit, maka kita akhirnya sudah melenceng jauh dari iman percaya kita. Misalnya yang gampang, saya tidak bergaul kemana-mana, oke, misalnya kita ronda malam ya. Ketika kita ronda malam, kumpul dengan orang-orang, tentu kita tidak bisa pilih, saya kalau ronda malam pas harus anak Tuhan semua gitu ya. Harus yang rajin ke gereja semua, nggak mungkin ya. Kita kumpul dengan orang berbagai macam dan di sana mereka ngomong juga macam-macam. Nggak mungkin kita ronda 6 jam kemudian kita hanya duduk diam seperti patung tidak omong-omongan ya. Pasti kita akan omong-omongan, cerita-cerita. Nah, di sana seharusnya kita menunjukkan kualitas kita ya. Ketika kita tidak terseret, ketika kita bisa melepaskan diri dari jerat dosa ya,
tentu saja di situ nampak kualitas kita. Saya bisa berkata ini karena ketika saya ikut ronda malam, kumpul dengan berbagai orang, yaitu di situ ngomongnya sudah macam-macam ya. Suka bercanda, bagus ya, bercanda yang sehat. Ada orang tertentu yang saya tahu dia suka kalau bercandanya sudah nyerempet-nyerempet ke arah bahaya. Saya bilang, waduh, nek gini ya repot ya. Ya saya alihkan ke topik yang lain, cerita yang lain, bercanda yang lain ya. Jadi akhirnya bisa membuat komunitas ini sedikit beda ya. Dijaknya nyanyi, mungkin rondanya sambil nyanyi-nyanyi gitu mungkin. Sehingga tidak perlu pakai cerita-cerita yang lain-lain ya. Nah, kenapa kita katakan bahwa kita adalah telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Cara hidup yang sia-sia. Firman Tuhan katakan langsung dalam Pengkhotbah 1 ayat 14 katakan bahwa aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ini satu kutipan kata-kata dari Pengkhotbah, katakan melihat banyak kesia-siaan dalam hidup manusia, menghabiskan hidupnya untuk hal-hal yang nggak penting. Apa nyambung kemana ini ya? Banyak orang percaya, saya katakan bukan cuma orang percaya, bahkan orang-orang dunia ini mengejar sesuatu yang saya katakan sesuatu yang semu. Sesuatu yang tidak nyata. Contohnya gampang, kalau waktu lalu saya di sekolah, yang gampang mengejar nilai. Tuh, nilai itu kelihatan, tidak nyata ya. Saya katakan nilai itu sebetulnya juga satu bentuk abstrak yang digambarkan. Mengejar nilai, dari ini khusus yang pelajar misalnya. Mengejar nilai sehingga melupakan kebenaran. Caranya apa? Nyontek. Sekarang nyontek aja berjemaah. Nyontek malah legal sekarang. Kenapa? Ulangan di rumah, online. Yang ngerjakan mamanya. Ya, siapa yang mamanya yang bantu? Atau papanya yang minta? Ulangan ndak iso, aku kerjaan no, biar dapat 100. Saya bilang, stop dalam nama Yesus ya. Itu hal yang gampang saya katakan. Nilai itu kan ndak kulaan ya gurunya ya. Gurunya tidak akan rugi, dapat 100 semua muridnya tidak rugi. Tapi yang rugi adalah anak-anak kita. Seharusnya dia ketika diukur ilmunya, pengetahuannya 86. Tapi rapotnya keluarnya 100. Kan seperti kita menipu diri sendiri. Tanya, Bu, anaknya tingginya berapa sekarang? Oh, anak saya 160, padahal anaknya kuntet ya. 120 misalnya. Ini kan kita menipu diri sendiri. Ini hal yang sederhana itu saya katakan, waduh, ini ya nih pergeseran ya, pergeseran nilai. Sehingga akhirnya saya juga belajar. Anak saya kadang-kadang enggak bisa ini nangis-nangis, ya sudah, kamu enggak mau belajar ya. Biarin, nilaimu jelek ya sudah. Tapi itu jadi pembelajaran. Akhirnya ketika ulangan dia ingat apa yang dia kemarin nggak bisa ya. Itu seharusnya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita juga bukan cuma bagaimana kita taat beribadah, bagaimana kita memuji Tuhan atau melayani Tuhan, tetapi bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan itu ada dalam kehidupan kita dan juga keluarga kita ya. Itu misalnya nilai, prestasi, status sosial. Itu kan sesuatu yang abstrak. Banyak orang berlomba-lomba mengejar hal-hal seperti ini. Bahkan memuaskan hawa nafsunya. Ini firman Tuhan katakan ini adalah satu kesia-siaan. Pengkhotbah katakan ini seperti usaha menjaring angin. Makanya kalau kita perhatikan banyak
public figure yang akhirnya jatuh, ya. Jatuh bukan kesandung, ya. Mereka kena kasus narkoba, ya. Kena obat-obatan terlarang. Kenapa? Karena mereka mencari kepuasan dengan apa yang kan masih kurang, ya. Setelah dia merokok, rokoknya kurang, ganti ganja, ya. Setelah ganja kurang, ganti narkoba, dan seterusnya, ya. Jadi ada peningkatan kebutuhan dalam dirinya. Firman Tuhan katakan ini adalah kesia-siaan. Coba kita lihat dalam Roma, langsung Roma 13 ayat 13 sampai 14, ya. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pecah bulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang, dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jelas firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, bahwa bagaimana cara kita hidup, mempresentasikan firman Tuhan yang kita dengarkan. Firman Tuhan janganlah ditempatkan, sering kan Papi ingatkan, jangan ditempatkan di pikiran, ya. Jangan untuk pengetahuan. Nanti tumbuh jadi nanduk orang, ya. Kamu enggak benar, kamu salah. Firman Tuhan dijadikan senjata, nembak-nembak orang, ya. Oh, kamu salah, kamu sudah berdosa seperti ini, ya. Firman Tuhan bukan seperti itu, tetapi firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang kita tempatkan di dalam hati kita, yang kita transferkan, kita presentasikan, kita tampilkan di dalam hidup kita. Saya katakan tidak sulit. Saya sendiri juga sering jatuh bangun, ya, artinya. Ketika mempraktekkan firman Tuhan, kita diperhadapkan dalam kenyataan kadang-kadang nggak enak, ya. Saya katakan, ya itu risiko kita. Sekarang risiko kita adalah nggak enak sama manusia apa nggak enak sama Tuhan Yesus. Kalau tidak enak sama manusia, gampang, nggak usah ditemui, menghindar. Orangnya ke depan, saya ke belakang, ya. Orangnya ke kiri, saya putar kiri kanan. Itu nggak enak sama orang, ya. Masih bisa menghindar. Kalau nggak enak sama Tuhan, mau menghindar kemana, ya? Ya, kita tidak bisa menghindar kemana-mana. Oleh karena itu, mari saudara, ya, kita orang-orang yang sudah ditebus. Kita adalah orang-orang yang Tuhan sudah pilih, sudah Tuhan tolong, yang sudah Tuhan selamatkan dari cara hidup kita yang lama. Dulu kita harusnya binasa. Dulu seharusnya kita itu hilang. Tidak banyak orang yang akan menyangka jika hari ini Bapak Ibu ada di sini. Dulu mungkin Anda di mana-mana, ya. Belum kenal Tuhan. Saya kenal ada kesaksian orang yang, waduh, dulu hidupnya anak orang percaya, hidupnya jauh dari Tuhan. Nanti kapan-kapan saya undang ke sini untuk bantu kita pelayanan di sini. Orang ini begitu kacau hidupnya, sampai kerja sembarang kalir, ya. Tuhan tolong hidupnya. Tapi dia belajar berpegang pada firman Tuhan. Meskipun sulit, dia harus melakukan kebenaran. Meskipun susah, dia berpegang pada firman Tuhan. Dia bilang, ikut Tuhan ternyata tidak gampang. Bukan berarti saya ikut Tuhan, saya duduk manis, saya diberkati, saya kaya raya, hidup saya berkecukupan. Enggak, dia bilang. Dia bilang, ikut Tuhan itu juga menderita. Ketika kita mempraktekkan firman Tuhan dan kita diperhadapkan dengan lingkungan yang tidak sesuai, kita diperhadapkan dengan keadaan yang tidak menyenangkan, apakah opsinya kita
melakukan firman Tuhan atau mengenakkan diri kita sendiri. Dia bilang, saya harus kerja di Surabaya, dia bilang gitu. Untuk bayar utang, dia bilang. Tahu Kak, kerjanya saya apa? Saya jadi satpam di sekolahan. Cerita dia. Bayarannya ternyata tidak cukup ya. Makan sama nunut katanya, tidurnya di pos katanya. Ya, tidurnya di pos satpam itu katanya. Dia bilang makan nunggu nasi kotaan. Sampai begitu. Dia bilang pengen bisa bayar hutang. Tuhan tolong. Dia kenalkan dengan seseorang, ada pekerjaan sampingan. Ternyata pekerjaan sampingan itu dapatnya lumayan ya. Dia bisa penuhi itu ya. Dan dia bisa kirim uangnya untuk bayar hutang. Sampai hutangnya lunas, dia berhenti ya. Betapa dia bilang pertolongan Tuhan itu luar biasa. Dia bilang, saya rindu pengen melayani Tuhan akhirnya. Dia pengen untuk Tuhan pakai dia lebih lagi ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan ya. Sebab apa? Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kita ditebus oleh Tuhan dengan darah Yesus yang mahal. Saya katakan tak terbayarkan ya. Sangat mahal. Kenapa? Lebih mahal dari dunia ini. Karena Allah mengasihi kita semua. Ya. Kita ditebus. Ditebus dengan darah Yesus. Kalau kita mau flashback ya, kita menelaah lagi kembali hidup kita. Betapa kita hitung aja berapa banyak berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Berapa banyak pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saya katakan luar biasa. Kalau kita buat listnya, saya percaya ya, dalam nama Yesus saya percaya banyak baiknya yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Tapi kenapa kok kita ingat jeleknya ya, ingat susahnya, ingat sakitnya. Padahal di balik penderitaan yang kita terima, di situ tetap ada kebaikan Tuhan. Ada kebaikan Tuhan di dalam apa yang kita alami. Kadang-kadang kepahitan itu perlu dalam diri kita. Tapi saya katakan bukan berarti kita tidak memelihara kepahitan. Kita tidak boleh memelihara kepahitan. Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan itu ada di dalam kehidupan kita. Rasa gak enak. Itu Tuhan izinkan kadang-kadang. Kenapa? Itu akan membuat kita menjadi kuat. Tuhan kadang-kadang izinkan adanya badai dalam hidup kita. Tuhan kadang-kadang izinkan ada masalah dalam kehidupan kita. Tapi bukan masalah itu yang harusnya kita ingat. Tetapi bagaimana kita bisa hidup mengatasi masalah kita. Itu yang lebih penting sebetulnya. Firman Tuhan dengan jelas katakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kenapa? Dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita, sudah sebetulnya mengalir adanya keselamatan, mengalir adanya berkat Tuhan. Coba kita lihat sekali lagi dalam Roma 11 ayat 17. Ini tentang bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya. Katakan, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Jelas firman Tuhan katakan kita itu tadi katakan tunas liar, tidak punya bagian dalam keselamatan. Kalau kita lihat dalam sejarah bangsa Israel, keselamatan itu di dunia ini diberikan pertama kepada bangsa Israel.
Orang Israel yang mendapatkan keselamatan dulu. Mereka jadi bangsa yang umat pilihan Allah. Itu mereka yang dipilih. Tapi karena sampai ke zaman Tuhan Yesus, mereka menolak Yesus. Menyalibkan Yesus. Setelah menyalibkan Yesus, Allah berikan keselamatan itu kepada bangsa lain, bukan bangsa Yahudi lagi. Dialihkan kepada bangsa-bangsa lain melalui Rasul Paulus. Bangsa-bangsa keselamatan itu sampai dan akhirnya sampai kepada kita. Dan mereka nanti bangsa Israel yang terakhir setelah kita. Jadi jelas firman Tuhan katakan, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, kamu sebagai tunas liar dicangkokkan di antaranya. Saya katakan dicangkokkan itu bukan jauh, bukan di bawahnya, tapi kita menempel, dikatakan menempel pada batang pohon zaitun itu. Ya, kalau kita nyangkok kan di batangnya ya, nggak di daunnya. Oh, saya mau nyangkok, saya taruh di daunnya gitu. Nggak tumbuh ya. Kalau Bapak Ibu punya pengalaman mencangkok, dicangkokkan. Nanti ketika dicangkokkan di situ ada nempel. Setelah menempel nanti ada timbul getah. Nah, getah ini saya katakan di tumbuhan sama dengan darah. Ya. Tumbuhan yang nggak ada getahnya itu kering. Saya pernah coba pohon itu saya kerat. Saya kupas batangnya. Katanya orang kalau uleren mangga itu dikupas gitu. Saya kupas. Betul enggak uleren? Pohonnya kering ya. Mati. Kenapa? Getahnya tidak sampai ke atas. Begitu juga dengan kita ya. Kita yang menempel pada Yesus, di situ akan mengalir namanya keselamatan. Kita menempel pada Yesus, kita akan merasakan mendapatkan berkat. Ketika kita menempel dengan Yesus, maka kehidupan kita mengalami pemulihan. Ya. Oleh karena itu mari kita muliakan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita telah dibeli oleh Tuhan dengan harga yang mahal. Kita telah lunas dibayar. Kita muliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Ya, oleh karena itu mari ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita pakai kehidupan kita. Kita muliakan Tuhan dengan segenap cara yang kita bisa. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi saya percaya Roh Kudus akan menyempurnakan firman Tuhan ini. Dia akan mengingatkan kita pakai cara apa yang kita bisa kerjakan untuk Tuhan, agar kita bisa memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Saya undang bangkit berdiri. Puji Tuhan. Karena salibmu. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Katakan dengan satu hati kita. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. haleluya. Karena salibmu ku Haleluya. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi kita angkat pujian ini, katakan hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidup. Jadikan pujian ini sebagai pernyataan kita. Kau berikan hidup Kita siapkan diri yang kita, saudara, baru. untuk merasakan Darah-Mu lawatan Tuhan berlaku dalam menyucikan, kehidupan kita. berikan Kita hatiku, merasakan pemulihan yang Tuhan kerjakan, menyatakan Kaulah segala. sehingga sebentar ketika kita akan makan tubuh dan darah Kristus, Engkaulah sumber pengharapan, kita mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. kuasa-Mu Kita pujikan dengan segenap hati. menyembuhkan. Haleluya Yesus. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Katakan dengan segenap hati, karena salibmu Tuhan. Karena Pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan Karena salibmu. Haleluya. Bapa di surga, Bapa di dalam, namanya Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi akan melaksanakan tubuh dan darah Kristus. Bapa, pandai hamba-Mu yang akan menghantarkan tubuh dan darah Kristus ini. Sudah kami menerima Bapa, tubuh dan darah Kristus itu menjadi kekuatan bagian di dalam kehidupan kami. Kami tahu kami merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang.
aku, ku melakukan mujizat-Mu, tanda salib-Mu, ku hidup, tanda salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu, tanda salib-Mu, ku hidup, tanda salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu, Karena salib-Mu, karena salib-Mu, haleluya. ku hidup, karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu, Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup, haleluya Yesus. karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu, Karena salib-Mu, karena salib-Mu, haleluya. ku hidup, karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan. Mari kita angkat tubuh Kristus di atas kepala kita. Haleluya. Hidupku, haleluya. Haleluya. Kita tinggikan Tuhan di atas kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Kita akan makan tubuh Kristus itu. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah yang di tangan kanan kita adalah tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dengan iman. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah yang di tangan kanan kita adalah darah Kristus? Mari kita minum dengan iman. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dialah masangkarata kadiasa. Haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus. Haleluya.
haleluya, haleluya, karena salibmu ku hidup, karena salibmu, haleluya, haleluya. Rasakan hadiratnya Tuhan yang melawat umatnya, haleluya. Dia ada bersama dengan kita. Oh haleluya, mujizatmu karena salibmu, salibmu ku hidup, karena salib, haleluya, amin Tuhan. Engkau yang Berkuasa sanggup untuk melakukan, haleluya, mujizatmu, haleluya, haleluya Yesus. Gembaya lama sangkara karya saya, Yesus, Yesus. Kau lawat umatmu Tuhan, kialama sangkara karya saya. Kau biarlah sangkara karya, oh maya lama sangkara karya saya. Pakai semua Tuhan, jamah umatmu Tuhan, haleluya Yesus. Kialama sangkara karya saya. Kau biarlah barabase. Engkau ajaib Tuhan, lama-lama terus segala lama sangkara karya saya. Segala lama sangkara karya, segala masa Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa.
Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu, Bapa. Kami bersyukur jika hari ini kami dapat merasakan Engkau ada melalui kami. Engkau ada melawat kehidupan kami. Bapa, biarlah pada kesempatan hari ini, di saat kami datang di hadapan hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu berbicara di dalam kehidupan kami. Biarkan Roh Kudus-Mu, Bapa, yang akan mengucapkan setiap keluhan-keluhan yang mungkin tidak terucapkan, yang akan menyempurnakan setiap seruan doa kami, setiap seruan hati anak-anak-Mu, Bapa. Sebab kami percaya, Bapa, Engkau ya dan amin. Engkau akan menjawab setiap seruan doa kami. Engkau akan menjawab setiap kerinduan kami. Bahkan Engkau akan mencukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan setiap anak-anak-Mu. Oleh karena itu, Bapa, pada saat hari ini kami bersyukur atas kasih setia rahmat-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kau berkati, Bapa, setiap anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah hari ini. Engkau memberkati, Engkau melawat kehidupannya. Buat anak-anak-Mu yang bersekolah, Tuhan berikan kepandaian, berkat hikmat, marifat yang daripada-Mu, sehingga Engkau membimbing anak-anak-Mu ini, Bapa. Dan juga untuk anak-anak yang meraih jenjang pendidikan lebih tinggi, Tuhan Kau pilihkan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, sehingga melaluinya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Juga anak-anak-Mu yang bekerja, Tuhan Kau memberkati setiap mata pencaharian yang mereka kerjakan. Setiap permasalahan yang ada, Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Bapa. Biarlah Engkau menyempurnakan, Engkau menyelesaikan setiap persoalan. Engkau memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga yang ada. Engkau melawat, Bapa. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan. Tuhan, Kau mau jamah, Bapa. Engkau lengkapi setiap apa yang menjadi kebutuhan bagi setiap anak-Mu. Bahkan Kau limpah-limpahkan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu, Bapa, sehingga mereka dapat melalui masa pandemi ini dengan baik, Bapa. Sehingga kami dapat merasakan kemenangan demi kemenangan ada di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami araskan segenap doa kami hanya dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Hamba memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, kan hamba memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, hamba memuji kebesaran. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, turun dan tinggallah atas kamu berkat dan anugerah dari Bapa kami, kasih sayangnya Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus dengan kasih setianya, Roh Kudusnya akan menyertai, menolong dan menjagamu semuanya. Sebab itu saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan sukacita, selamat damai sejahtera dalam iringan berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Bapa
Terima